Bahasanya mengenai Indonesia yang mulai kehilangan jiwa raganya. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena budaya dan tradisi Indonesia itu merupakan jiwa raga dari Indonesia itu sendiri. Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang berbudaya, bangsa yang memiliki tradisi, bangsa yang memiliki banyak sekali bahasa daerah. Namun, kenapa saat ini itu semua terlihat lenyap begitu saja? Nah, di sini kita akan mengungkapnya. Memasuki pendahuluan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan sekitar 718 bahasa daerah. Namun fakta ini perlahan memudar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Anak-anak muda Indonesia kini lebih akrab dengan tren global dibandingkan budaya lokal. Misalnya mereka lebih mengenal artis K-pop daripada maestro seni tradisional Indonesia seperti Kinarto Sabdo. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, bahasa daerah perlahan tergantikan oleh bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris yang dianggap lebih keren dan modern. Ini membuat kita menjadi prihatin. Karena apa? Kita sebenarnya itu kaya akan budaya, akan tradisi. Bisa dilihat dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu 1.300 dan memiliki sekitar 718 bahasa daerah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang tidak punya budaya atau tradisi. Tapi kenapa itu seperti hilang begitu saja? Kenapa anak-anak muda sekarang lebih menyukai gaya barat atau gaya Korea? Mengapa mereka mengikuti tren-tren dari barat, tren-tren dari Korea atau dari bangsa luar yang lain? Kenapa itu sebenarnya? Nah, mari kita ulik bersama. Penyebab generasi muda menjauhi tradisi dan budaya lokal. Yang pertama, minimnya pendidikan budaya di sekolah. Sebuah studi dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2022 menunjukkan bahwa hanya 20% sekolah di Indonesia yang memiliki kurikulum khusus tentang seni dan budaya. Kebanyakan fokus pada mata pelajaran lain yang dianggap lebih relevan di era modern. Ini terjadi karena persaingan industri, di mana sekolah di Indonesia itu bukan lagi sebagai penyedia atau penyelenggara pendidikan, namun lebih kepada industri. Itu yang menyebabkan muatan lokal atau pembelajaran di Indonesia itu menjadi kurang maksimal karena mereka menekankan pada persaingan internasional, bukan benar-benar ingin mengembangkan ilmu atau memberikan ilmu kepada para siswa. Yang kedua, anggapan budaya lokal ketinggalan zaman. Generasi muda sering melihat tradisi sebagai sesuatu yang kuno. Mereka merasa budaya lokal tidak sesuai dengan gaya hidup modern yang serba instan dan dinamis. Ini bisa dilihat dari kebiasaan anak-anak muda zaman sekarang yang enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tradisi yang diselenggarakan daerah mereka masing-masing. Misalnya dengan mengikuti atau melestarikan kesenian seperti misalnya reok Ponorogo
atau ketoprak misalnya. Mereka tidak menyukai hal tersebut karena dianggap kuno. Padahal itu adalah kekayaan yang harus dipertahankan oleh Indonesia. Kalau anak mudanya saja tidak mau mempertahankannya, bagaimana nasib budaya dan tradisi kita ke depannya? Ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kurangnya adaptasi budaya ke format digital. Nah, ini juga sangat-sangat penting. Sudah semua itu terhubung dengan internet. Semua itu harus tersedia di internet. Ada yang dinamakan ChatGPT, yang mana ChatGPT ini mampu memberikan hampir seluruh yang diminta oleh pengguna. Nah, jika budaya bisa masuk ChatGPT, budaya Indonesia khususnya budaya dan tradisi bisa masuk ChatGPT misalnya, tentu ini akan menjadi hal yang bagus karena tentunya suatu teknologi atau zaman itu harus bisa diadaptasi. Budaya atau tradisi itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Di era digital, 98% anak muda Indonesia mengakses internet setiap hari. Jasa internet Indonesia. Namun, konten budaya lokal yang tersedia di internet masih sangat terbatas dibandingkan budaya luar yang terus mendominasi platform seperti TikTok dan Instagram. Di Cina itu sangat-sangat bagus. Cina mendigitalisasikan budaya dan tradisinya dengan membuat drama drama Cina atau serial TV. Ini bisa melestarikan budayanya. Terkadang film atau serial TV yang dibuat Cina yang menyertakan unsur budaya itu membahas tentang kerajaan-kerajaan seperti itu. Nah, Indonesia harus bisa juga seperti ini. Kalau tidak mau, budayanya hilang begitu saja. Harus diadaptasi ke digital, harus digitalisasi. Nah, dampak jika budaya lokal hilang itu apa? Dampaknya apa bagi Indonesia? Yang pasti yang pertama, Indonesia akan kehilangan identitas bangsa. Kita menjadi negara tanpa ciri khas, kehilangan keunikan di mata dunia. Kita, bangsa Indonesia, itu dikenal dengan budaya yang banyak, budaya yang kaya, bangsa yang memiliki tradisi. Nah, kalau kita tidak melestarikannya, kita krisis identitas. Kita nggak punya identitas. Kita tidak punya ciri khas di mata dunia. Kemudian yang kedua, hilangnya warisan untuk generasi berikutnya. Generasi yang mendatang mungkin hanya mengenal budaya lokal dari buku sejarah, bukan dari kehidupan nyata. Jika ini sampai terjadi, itu sangat-sangat miris sekali, karena mereka tidak tahu, mereka tidak bisa menikmati budaya Indonesia secara langsung. Mereka hanya mengenal sejarahnya, mereka hanya mendengar dongengnya.
Mereka tidak bisa merasakan langsung. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada budaya asing. Mengadopsi budaya luar tanpa saringan dapat mengikis nilai-nilai asli bangsa. Ini mulai terjadi di Indonesia, khususnya orang-orang yang mengabaikan sopan santun. Banyak orang sekarang itu berpikir ke barat-baratan. Maksudnya apa? Mereka di barat itu memang mereka tidak begitu peduli dengan orang lain, apalagi orang yang tidak dikenal. Dengan alasan tidak ingin mencampuri urusan orang lain, ya tidak masalah. Tapi ini Indonesia. Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang sangat ramah. Kita bisa, mungkin ya di masa kecil kita, mungkin masih ada, atau mungkin pada daerah kalian saat ini masih ada. Misal orang yang sedang bepergian, tanya tetangganya mau kemana, misalnya seperti itu. Ditegur, atau apalah. Intinya kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan siapapun itu, meskipun dengan orang yang tidak kenal. Karena apa? Karena kita ya ramah itu, kita bisa menerima siapapun yang ingin bersosialisasi dengan kita. Namun karena pengaruh budaya barat ini, sedikit demi sedikit masyarakat atau mungkin generasi muda itu abai terhadap orang lain. Misal orang lain sedang mendapatkan masalah, bahkan mungkin temannya sendiri itu tidak dibantu, tidak diberikan perhatian. Kemudian apa dampak yang lain? Budaya kita diklaim oleh bangsa lain. Ini terkadang ketika Malaysia, ya tetangga kita, tetangga serupun atau bangsa lain melakukan klaim, kita tidak terima. Kita tidak terima jika Reok Ponorogo diklaim oleh Malaysia, jika batik diklaim oleh Malaysia. Tidak terima kita. Tapi bagaimana cara agar mereka itu tidak bisa melakukan hal itu? Dengan cara apa? Ya dengan cara melestarikannya, dengan cara kita menjaganya, dengan cara kita memakai batik sebagai pakaian sehari-hari kita. Tidak buruk batik yang sekarang lebih modern, malah terlihat keren apabila dipakai dengan setelan yang pas, sangat-sangat nyaman, bahkan terlihat keren. Nah, peran teknologi dalam mempertahankan budaya lokal itu seperti apa? Yang pertama pastinya digitalisasi budaya. Teknologi dapat menjadi alat utama dalam mendokumentasikan budaya lokal. Misalnya membuat arsip digital untuk lagu-lagu daerah, cerita rakyat, dan seni tradisional. Kemudian contoh suksesnya apa? Arsip digital wayang orang Barata yang kini dapat diakses secara online. Ini harus dilakukan oleh siapa? Generasi muda. Karena siapa yang bisa mendigitalisasi kalau bukan generasi muda di Indonesia? Dan yang kedua, promosi budaya melalui media sosial. Dengan lebih dari 191 juta pengguna media sosial di Indonesia, menurut WR Sosial tahun 2023,
platform seperti Instagram dan TikTok dapat menjadi media untuk mempromosikan budaya lokal. Contohnya, tarian tradisional seperti tari kecak menjadi viral di TikTok, menarik perhatian anak muda atau bahkan bangsa yang lain, atau bahkan orang luar negeri. Orang luar negeri saja itu sangat-sangat kagum dengan budaya dan tradisi yang ada di Bali, dengan kesenian yang ada di Bali. Karena apa? Mereka nggak punya itu. Mereka tidak punya. Mereka tidak punya budaya, tradisi, tidak punya. Maka mereka anggap itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi kenapa kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri yang memilikinya tidak mau melestarikannya? Patut dipertanyakan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi dan game edukatif. Game seperti Save the Kebaya atau aplikasi kuis budaya dapat menarik perhatian generasi muda. Selain menghibur, aplikasi ini memberikan edukasi tentang pentingnya budaya lokal. Nah, kita juga bisa ini mengembangkan game dengan menggunakan tokoh-tokoh legenda. Seperti misalnya pada Mobile Legends ada hero yang bernama Gatot Kaca. Nah, ini salah satu bentuk digitalisasi budaya yang diterapkan dalam game. Ada juga hero Kadeta misalnya, Nyi Roro Kidul. Itu juga hasil dari penerapan budaya. Kita jadi tahu, oh ternyata ada yang namanya Gatot Kaca, ternyata ada yang namanya Nyi Roro Kidul. Siapa itu? Akhirnya jika mereka merasa kepo, akhirnya mereka menelusuri itu, melakukan pencarian, mempelajari hal tersebut. Ini untuk memacu rasa penasaran mereka pada budaya-budaya lokal. Oke, strategi. Apa strategi kita untuk melakukan hal itu? Strategi melibatkan generasi muda. Anak muda mengajak anak muda untuk membentuk komunitas budaya lokal, seperti contoh komunitas cinta batik yang fokus mempromosikan batik melalui media sosial, mengadakan festival budaya, membentuk komunitas itu benar-benar bisa melestarikan budaya. Dulu, ketika saya kecil, saya membuat komunitas reok. Jadi budaya ini mengajak teman-teman untuk mengenal budaya reok Ponorogo. Bagaimana cara memainkan peran jaranan, bagaimana cara memainkan peran bujang ganong, seperti itu. Nah, di masa sekarang ini bagus dan perlu membuat suatu komunitas. Yang kedua yaitu penghargaan dan kompetisi. Nah, ini juga bagus ini. Kompetisi digital seperti membuat konten kreatif bertema budaya. Contoh kompetisi video pendek tentang 10 tradisi Indonesia yang harus kamu coba. Nah, bisa ini seperti ini. Kita buat video sayembara atau mungkin
perlombaan untuk mempromosikan budaya ini bisa memacu anak-anak muda untuk mempelajari budaya kemudian mempromosikannya. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dengan industri kreatif. Desain fashion modern dengan elemen tradisional seperti batik kontemporer karya Anna Avanti, film dan musik yang mengangkat cerita rakyat seperti KKN di Desa Penari yang sukses besar. Nah, KKN di Desa Penari adalah film yang sangat-sangat sukses dengan penonton yang sangat-sangat banyak dan mungkin sudah go internasional. Nah, dengan menyisipkan suatu budaya atau tradisi di dalam film tersebut, ini membuat Indonesia dikenal budayanya. Dengan orang luar negeri atau mungkin daerah yang lain tahu budaya dan tradisi tersebut, maka akan menjadi kagum dengan Indonesia. Yang selanjutnya kolaborasi teknologi, komunitas, dan pemerintah. Pemerintah harus mendukung digitalisasi budaya dengan anggaran khusus. Platform teknologi seperti TikTok dapat bekerja sama dengan komunitas budaya untuk mempromosikan konten lokal. Teknologi AR atau VR dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman budaya secara interaktif. Misalnya, virtual tour ke Candi Borobudur, atau mungkin virtual tour ke Candi Prambanan, atau ke museum museum Kota Lama misalnya seperti itu. Itu membuat seseorang atau generasi muda itu bisa menikmati budaya dengan virtual. Ini tentu sangat-sangat bagus karena kita bisa menghadirkan pengalaman emosional, pengalaman secara virtual kepada orang yang belum bisa merasakan pengalamannya secara langsung. Oke, kesimpulan dan pesan motivasi. Anak muda adalah ujung tombak perubahan. Dengan peran aktif generasi muda dan pemanfaatan teknologi, budaya lokal tidak hanya dapat dilestarikan, tetapi juga berkembang dan relevan di tengah globalisasi. Jadilah agen perubahan karena budaya adalah jiwa bangsa. Tugas kita semua untuk memastikan jiwa ini tetap hidup dan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia.